Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya si Kidal Arif Rahman Hakim atau Air Hakidal. Selamat berjumpa lagi di kanal YouTube BSP Top. Kanal YouTube BSP Top ini adalah milik saya, Bro and Sis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Bro and Sis, salah satu momen yang membahagiakan saya adalah dapat bersilaturahmi dengan seorang sesepuh warga Betawi, Babe Yahya. Ini kami bertemu di sebuah tempat di Jakarta, mau ngobrol-ngobrol ringan tentang dunia film. Babe, Ya. saya itu Ada apa Pak? sejak kecil Oh iya Pak. hobi nonton film di bioskop. Waktu saya masih tinggal di Jember, Jawa Timur, Iya. sering nonton bioskopnya itu. Kebetulan Jember waktu itu sudah maju di tahun 70-an. Ada bioskop Jaya, ada bioskop Sampurna, ada bioskop Kusuma. Selain itu tentu juga ada bioskop layar tancap itu. Nah, zaman itu film-film kungfu, Shaolin Temple, kemudian dengan bintangnya ada David Chang, terus juga Bruce Lee. Terus kalau film barat ada James Bond, terus ada pokoknya terus juga nonton film-film Indonesia, termasuk film Panji Tengkorak. Wah, Persilatan. kalau dulu terutama malam minggu, kepingin nonton minta duit ke orang tua takut. Yang saya lakukan gini seperti bocah-bocah seusia saya, waktu itu saya masih SD. Jadi misalnya, wah ada film Bruce Lee, kan gak punya duit, itu pada ngantri. Orang yang beli tiket kita tempel, Pak boleh nggak ikut gitu. Jadi satu tiket Nitip, jadi kita titip. Iya. Nah, saya sering nggak di ini, nggak dibawa. Aduh sedih. Pas mau bubaran sama penjaganya pintunya dibuka, jadi kebagian 5 menit. Itu cerita masa-masa nonton bioskop di daerah kelahiran saya di Jember. Saya waktu itu lahir di Jember tahun 1965. Terus karena tinggal di tengah kota, wah bersyukur Jember waktu itu sudah maju. Terus ada bioskop selalu rame tuh Kemudian ikut orang tua transmigrasi ke Lampung. Orang tua berangkat duluan tahun 77, saya nyusul 1979. Butuh hiburan, haus hiburan, TV nggak punya. Nonton TV nebeng di rumah tetangga, itu pun kalau dunia dalam berita dimatiin karena pakai aki. Jadi yang ditunggu itu artis dunia safari artis safari yang edisut jadi pembawa acaranya. Nah kalau ada hiburan layar tancap, biasanya sponsornya jamu. Nah itu di desa sebelah, wah yang nonton banyak. Kemudian juga ada, karena rumah saya di Lampung itu ada pabrik gula Gunung Madu, sering juga ngadain layar tancap, nonton itu seneng. Nah itu terus 1985 saya ke Jakarta merantau. Terus hobi nonton film tapi duitnya terbatas, nggak enak minta sama kakak. Saya tinggal di rumah kakek saya, terus sempat pindah ke Banyuwangi, di sana juga sempat nonton film. Terus balik lagi ke Jakarta bekerja sebagai wartawan, punya duit kebetulan kantor saya waktu itu majalah Estafet di Jalan Keramat Raya.
berdampingan sama Bioskop. bioskop Grand. Oh, Repoli juga Iya. ada. Repoli agak ke sono. Iya. Wah, itu Repoli. baru kali ini saya lihat ada bioskop Bioskop. mulai tayang, mulai buka jam 2, Iya, jam 4 waktu, sampai ah. wah, sudah nonton. Wah, hobi nonton bioskop di Grand. Kalau Rivoli film India, Iya, Repoli India itu paling top itu ya. India. Jadi saya lebih banyak nonton di bioskop Grand. Tiketnya murah. Ya. Kalau Babe punya pengalaman nonton film, barangkali bisa cerita, Be. Ya, saya rasa kalau masalah cerita film-film zaman dulu emang sifat sih nggak berubah apa yang tadi Pak Arif ceritakan. Iya, nggak ada perubahan. Cuma perubahannya aja kalau saya itu masih kecil-kecil nonton itu ya kan. Maklum memang belum bioskop masih bisa kehitung ya. Belum ada ya seperti kayak apa namanya dulu Repoli saya belum pernah. Saya paling nonton di kampung Pak, antara kampung aja itu layar tancap. Oh, layar tancap. Iya, layar tancap itu belum adanya layar tancap. Oh, Yang namanya kita nonton di mana, misalnya di kampung Uno nih, adalah film layar tancap. Nah, kita nih rombongan deh nih, kita kumpulin teman-teman. Di mana nih, ada layar tancap bisa kita nonton. Nanti kita habis maghrib kita jalan. Kita siapin pada bawa kain masing-masing. Buat apa? Buat gelar. Gitu tuh Pak. Kalau nonton siap itu layar tancap. rombongan ya. Rombongan itu 10 orang, paling banyak 10 orang, paling dikit 5 orang Pak. Karena gitu kalau kita habis ngaji tuh ya kadang-kadang ngaji kita tinggal juga tuh Pak. Ngaji udah nonton karena jauh jalan kakinya. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. Itu Pak Cilandak sana itu. Tahu kan Cilandak? Iya. Itu kan banyak layar tancap. Kayu Barat, Depok, mana aja tuh Pak. Itu Situ. setiap bulan acaranya. Nah, itu tergantung dari yang manggil itu Pak. Kalau setiap ada panggilan denger nih ada teman satu nih humasnya, kita anggapnya sekarang humas ya. Ini bagian pengontrol, dia menanda layar tancap dia dia laporan kita nih grup. Aduh, saya bilang lucu juga itu Pak. Ada humas bagian pengontrol. Udah, gua udah ini katanya di sana, udah gua serupai. Waduh, pakai diserupai Pak. Ada ternyata. Ada. Film dari mana? Film Sayong katanya. Senteran 2 apa senteran 1? Senteran 1 katanya. Film apa? Film Piking. Kik data gitu. Film apa itu? Film Piking, film perangan kerajaan gitu. Ya nonton banyak itu. Waduh, itu Pak yang namanya. Itu di lapangan sepak bola. Ya, di lapangan sepak bola Pak. Ya menurut kan lampu juga masih pada ini gelap. Iya kan, aku kan patroma semua. Di jalan-jalan juga kita pulang. Pada ini kan gelap Pak. Waduh, dulu namanya. Satu rombongan berapa bocah itu? Ada 10, ada 15 orang, itu rame-rame. Bawa sarung. Udah masing-masing pada bawa sarung, udah di mana-mana ada pada pakai kolor. Udah ada yang pulang ketinggalan, bertidur dibawa pulang. Nonton film itu. Iya. Yang pada mau lihat yang rame-rame kumpul itu. Iya. Aduh, saya bilang aduh kasihan juga cuma ada yang ketinggalan gitu. Akhirnya balik lagi cari dulu dan tidur dia di bawah layar tidurnya nggak ada yang bangunin. Aduh. Kalau kisah-kisah Film apa yang masih Babe inget itu? kalau zaman dulu istilah kan yang film itu tuh Pak Letnan Subur. Film itu film sejarah Letnan Subur itu Pak. Film bagus tuh di mana aja. Setiap layar tancap itu namanya Letnan Subur, film perang Indonesia itu sama istilahnya sama perang Belanda apa Letnan Subur itu. Itu Pak coba deh Bapak, emang nggak dengar dulu film Letnan Subur namanya. Itu di mana-mana layar tancap ada itu Pak. Oh tuh namanya film Letnan Subur. Ya, itu lucu itu perang terus antara Jerman lawan Indonesia ada ceritanya kan waktu itu film kan. Namanya disebut Letnan Subur gitu, perangnya filmnya gitu. Emang waktu itu zaman Babe bioskop ada berapa di itu, Pak. di wilayah Babe di Lenteng Agung? Yang saya tahu memang dulu di Lenteng Agung kan belum ada bioskop Pak ya. Yang ada di Pasar Minggu, Cilandak, di tempat sama di Manggarai udah itu. Ya, itu aja cuma 4 bioskop. Itu juga kita mau nonton dulu kan ya malum lah, emang nggak punya duit ya kan. Kadang-kadang ya duit dari mana ya kan itu yang seperti kata Pak Arif meminta duit sama orang tua kan gak mungkin. Akhirnya gitu kita lama-lama ya kan nonton layar tancap terus. Nah akhirnya kita meningkat dah tuh, kita cari ya kuli-kuli deh tuh Pak, jual buat nonton gitu istilahnya kan dapat duit kita kuli sama orang gitu. Nguli apa itu? Ya misal kita nguli
bikin apa gitu ya, disuruh sono suruh sini yang bantuin apa, nah itu Dapat duit. Terus bisa nonton bioskop. biar itu Ya. itu waktu itu bioskop masih 25 perak bayarnya kan. Jadi tahun 8 tahun 75 waktu itu kalau lagi 15 perak. lagi punya duit nonton di bioskop apa? Nah, Cilandak tuh Pak, itu paling lama bioskop Cilandak, asrama Cilandak. Itu film India di situ Pak. Pasar saingannya dengan Pasar Minggu. Pasar Minggu kan di 5 Jaya dulu. Film India. Film India waktu itu banyak penggemarnya. Iya. Siapa bintangnya waktu itu? Ya waktu itu ya bintangnya masih bukan Sarul kan sih ya, bukan kayaknya masih apa dulu ya. Bonan Delon tuh ya. Si apa lagi itu? Film India tuh kan panjang, Be. Wah, Banyak tariannya, banyak nyanyiannya. Kalau emang 2 jam 3 jam itu, Pak, gue emang bosen sih, tapi resep sama nyanyiannya itu Pak, sama cewek kan, orang kan senang sama lagu-lagunya dulu. Iya kan, kalau nyanyi sama cewek, ya ada pohonan, dia bubu, dia harus. Oh, sampai 3 jam? Oh iya, 3 jam itu di film India. Terus pindah lagi ke Pasar Minggu, nonton tuh. Udah ada perkembangan dah tuh, udah kita bisa cari-cari kuliah dah istilahnya. Kalau itu nontonnya sendiri atau biasa 5 orang temen-temen pada punya duit masing-masing? Iya, pada masing-masing. Mending naik mobil, kagak Pak, jalan kaki ke Cilandak itu. Lewat kebun binatangnya los. Kebun Ragunan. Dulu kan masih sepi Pak. Mobil juga nggak ada. Jadi dalam Ragunan tuh saya awat yang pada bolong saya nyelos. Tembusnya Cilandak. Pada nyeker itu nyelos, motong jalan. Tapi saya naik mobil dari mana emang gak ada kendaraan. Selain film India, apalagi yang Babe suka? Wah, kalau dulu cerita yang kayak itulah yang sama Pak Adip bilang film Cina itu yang Bruce Lee, ya kan? Kungfu itu ya, yang kungfu, Kengsi dia kan, Tilung sama itu kan bagus dulu. Iya. David Chang, nah iya kan itu. Bener, nggak salah itu. Paling dulu paling kungfu paling bagus. Di antara bioskop-bioskop yang Babe sebut tadi, masa remaja, bioskop mana yang paling sering didatangi? Ya itu Pasar Minggu dah tuh. Karena apa? Nah itu ada udah mulai ada kendaraan. Ada kendaraan Pasar Minggu, Lenteng Agung dulu Pak. Iya. Masih ya istilah jangkauannya nggak jauh itu kendaraan juga. Nunggu kendaraan ya masih gitu. Belum ada lintasan ke Depok. Ini menarik. Kepingin nonton bioskop, nguli mau disuruh orang tuh berupa apa aja Pak? Iya, kita suruh muliin lah gitu ya. Istilahnya suruh dagangin apa gitu ya, di jalan gitu. Dagang ini gitu Pak. Kok bisa punya ide gitu? Apa gitu? Bantu jualan. Ya habis kan kalau kita pengen punya duit. Kalau punya duit kita nonton. Iya. Dapat duit terus cukup untuk beli karcis, nah, iya, terus cukup untuk beli jajan. Nah iya itu jajan juga kan lu masih 10 perak 15 perak Pak, makan mie di Ragunan. Terus waktu itu ngulinya disuruh orang itu jualan apa? Ya itu makanan keliling. Oh, itu makanan dapat keliling. berapa persen? Gitu. Ya, makanannya berupa apa? Ya seperti, nah itu makanan Betawi Pak, kue unti, ya kue unti. Kue gemblong, ya namanya kan gemblong dulu ya. Iya. Ya itu sama kue apa lagi itu satu lagi ya, bukan cucur bukan. Ya, itu 3 jenis. Kondisi bioskop sendiri zaman itu bagaimana? Bangkunya, terus kualitas gambarnya? Wah, kalau untuk kualitas gambar sih biasa ya, nah yang namanya bintang-bintang ya. Iya. Tapi kondisi dalam sih ya maklum ya disebutkan apa namanya ya dulu. Kalau yang bangkunya masih pada itulah belum pada bagus Pak, masih panjang masih gitu, belum seperti kayak sekarang dulu mah bangku panjang aja gitu kita buat duduk. Pernah nggak waktu nonton di bioskop atau di apa namanya layar tancap misalnya ada adegan polisi ngejar penjahatnya ngumpet, polisi nyari apakah ada penonton yang teriak Pak polisi penjahatnya di situ, ada yang gitu. Paling orang pada ketawa, iya nih Pak. Ada yang komentar gitu. Iya itu lah, polisi buta gitu Pak. Ada gitu. Iya ada komentar yang gitu. Lihat ini biasa itu makanya. Ya guyonan orang biasa gitu Pak.
penjahatnya ngumpet Iya, Pak Polisi, iya. Pak Polisi masih bingung. Ada yang teriak gitu ya? Ada. Waduh itu di depan itu dia yang pada teriak begitu. Iya. Kalau film Indonesia yang berkesan bagi Pak Yaya di masa remaja apa? Maksudnya bintangnya apa film Ya ini? baik film maupun bintangnya. Ya waktu itu karena kita dunia persilatan ya paling seneng tuh ya itu Pak Spitung. Kan Diki Zulkarnain, Diki Zulkarnain. Jampang, Si Buta dari Gua Hantu, Ratno Timur. Ya. Itu saya beranuan langsung tuh Pak pada waktu itu karena waktu itu kan disebut TARPI ya, Persatuan Film Artis Indonesia. Nah dia kan mempunyai tim klub itu bertanding sama saya itu Pak. Pernah itu semua tim TARPI itu. Apa yang menarik tentang film Cipitung Pak? Ya itu yang mengisahkan cerita Betawi masa tempo dulu ya kan. Karena kita juga kan belum tahu ceritanya kan, karena masih ya dengar dari orang-orang yang tua dulu ya kan, cerita zaman Cipitung dulu ini begini ya kan, Cipitung orangnya begini ya kan, nah akhirnya kan kita pengen buktiin ternyata ada filmnya, nah ya kan, ya itulah kita paling nonton Cipitung itu jadi berkesan, ceritanya begini zaman dulu berarti benar gitu, kalau ini Cipitung terhadap mama rakyatnya gitu membela gitu kan. Kemudian apa yang menarik tentang film Si Buta dari Gua Hantu? Si Buta dari Gua Hantu itu kan memang bintangnya Ratno Timur ya. Yang saya menarik itu emang daripada sutradara yang bikin itu Pak ya. Bisa gitu dari tekniknya kan. Si Buta dari Gua Hantu, saya lihat tuh tekniknya emang bagus Pak. Itu walaupun mereka istilahnya buta tapi bisa gitu kan. Insting dia untuk musuh-musuhnya ya kan. Dia bisa lawan, bisa mendengar gitu, apa artinya bisa seolah-olah kayak orang normal gitu Pak. Itu kalau pernah nonton film Panji Tengkorak Pak? Ya Panji Tengkorak juga kan Deddy Sutomo itu bintangnya. Saya betul. Memang tahu semua Pak kalau film persilatan bintangnya pasti saya tahu. Iya. Deddy Sutomo itu Panji Tengkorak itu bagus itu. Mengenai Panji Tengkorak itu kan film tuh diangkat dari komik Pak ya. Iya, saya tuh baca komiknya itu karya Hans Jaladara. Waktu itu ya. Komiknya Ganes TH Mas Pitung. Ganes TH Si Buta dari Gua Hantu, Gampang ya Ganes TH. Kalau Panji Tengkorak siapa tadi? Hans Jaladara. Itu komiknya tuh waduh menarik gitu. Tentang apa namanya? Persilatan, tentang percintaan yang patah hati. Dimensi tapi sayangnya begitu diangkat ke film beda. Enggak utuh kayak itu. Kalau nggak salah bintang perempuannya ada yang dari luar negeri ya. Si Bunga itu. Iya. Atau siapa pokoknya. Iya. Yang di Panji Tengkorak ada cewek itu. Kalau kita ngelihat film Panji Tengkorak dibandingkan komiknya, bagusan komiknya Pak. Ya saya nggak tahu kenapa yang di film nggak utuh diambil gitu. Padahal kalau baca komiknya, saya tuh hobi baca komik dulu. Termasuk itu Pak, ada komik dulu yang karya Jair yang diangkat ke film Jaka Sembung. Jaka Sembung. Itu dari Prima. Pokoknya persilatan apa sih itu Pak? Karena hobi saya. Iya. Jadi intinya komik-komik yang banyak saya baca, terutama yang persilatan, itu banyak diangkat ke film. Benar. Kalau artis-artis Indonesia yang menjadi idola Pak Yaya siapa waktu masa remaja? Masih remaja untuk dunia persilatan tuh ya. Pokoknya film remaja ya. Ya kalau kali Rano Karno. Ya, waktu itu Rano Karno Pak. Kenapa? Karena kan dia itu yang ya istilahnya memang bintang yang termuda, bintang yang paling digemari lah sama dunia remaja lah itu, paling top ya itu Pak. Rano Karno itu semua bintang idola lah semua orang. Barangkali pernah masih ingat judul film-film yang dibintangi Rano Karno yang pernah ditonton
barangkali bisa disebutin 1, 2. Oh, ya aduh, kalau film remaja dia, saya kan gini Pak, ya, saya kadang-kadang kalau remaja lupa tuh nontonnya dia ya. Dunia remaja Rano Karno tuh kan yang dia bintangnya sama Yesi Gusman. Iya. Romi dan Yuli, Kalau Romi dan Yuli. kalau iya. Benyamin S gimana? Wah, kalau Benyamin itu yang bintang kocak orang Betawi. Iya. Kalau itu emang dunia kocak lah ya, khusus lah, yang masing-masing bintang kan masih ada peran masing-masing ya. Iya. Ada yang lucu, ada yang kalau Benyamin sih emang lucu sampai sekarang juga. Baru. Bro Anses, saya sama Pak Yaya ini memang dulu penggemar film-film baik itu Indonesia maupun luar negeri, bintang-bintang lama seperti Rano Timur, Benyamin S, Diki Zulkarnain, kemudian Deddy Sutomo, itu biar terima itu hobi kita tuh. Demikian ngobrol santai soal film, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Yaya yang telah menerima kedatangan saya untuk silaturahmi. Sama-sama Pak Ari, terima kasih. Jadi buat kenang-kenang kita juga masa lalu dia. Iya. Bro Anses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.